bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya gerakan yang dilakukannya disertai dengan perpindahan tempat. Tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang beraneka ragam. Cara lain misalnya kaki pada sebagian besar hewan vertebrata, sirip pada ikan, dan sayap pada burung. Gerak pada tumbuhan dapat kita amati pada tanaman putri malu. Yang ketika kita sentuh daunnya itu nanti akan menguncup. Kemudian juga pada tanaman sirip yang akan memanjat pada kayu yang ditempatinya. Kemudian juga pada bunga pelempat yang bunganya itu akan mekar ketika menjelang sore. Ciri yang kedua yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Bisa kita lihat pada persamaan reaksi di bawah. Kemudian pernapasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan aerob, yaitu pernapasan yang menggunakan oksigen. Kemudian yang kedua ada pernapasan anaerob, yaitu pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya pada bakteri dan jamur. Alat respirasi pada manusia itu berupa paru-paru, sedangkan pada hewan bisa berupa trakea, insang, ataupun paru-paru kuku. Kemudian kalau pada tumbuhan, alat respirasinya adalah berupa stomata atau mulut daun. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia dan hewan dinamakan makhluk hidup yang bersifat heterotrop. Sedangkan pada tumbuhan, ia dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Proses ini dinamakan proses fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri ini bersifat autotrof. Berikutnya ciri yang keempat yaitu mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui beberapa proses. Yang pertama pernapasan atau respirasi, yang kedua ekskresi, dan yang ketiga defekasi. Adapun respirasi adalah proses pernapasan yang mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Ekskresi mengeluarkan urin atau air kencing. Defekasi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa fesis atau kotoran. Di sini ada beberapa contoh alat ekskresi. Ada hati, kemudian paru-paru, ginjal, dan juga kulit. Ciri yang kelima yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang. Contohnya, putri malu akan mengaktifkan daunnya ketika disentuh. Sedangkan pada hewan dan manusia, indera merupakan alat tubuh
kesehatan juga bersifat irreversibel. Artinya, dia tidak akan kembali ke bentuk semula.